Barangkali belum berakhir sama sekali bukan. Tapi keinginan dia, permohonan dia kepada Allah Ta'ala untuk diberikan kesempatan hidup lagi di dunia adalah la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku dapat melaksanakan amal soleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Itu alasan mereka ingin hidup kembali. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, agar aku dapat melaksanakan amal soleh ya Allah yang kemarin-kemarin aku tinggalkan. Jika dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, dia mohon kepada Allah SWT, ya Allah, mohon hidupkan aku kembali agar aku beriman. Jika dia meninggal dalam keadaan muslim, namun selama ini jarang rukuk sujud kepada Allah SWT, maka dia mohon kepada Allah SWT, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia agar aku dapat rukuk sujud sebagaimana Engkau perintahkan. Jika dia muslim, namun selama ini durhaka kepada orang tuanya, dia mohon kepada Allah SWT, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia agar aku dapat berbuat baik kepada orang tua. Jika dia muslim namun selama ini dia pelit, bakhil dan seterusnya, maka dia mohon kepada Allah SWT agar diberikan kesempatan hidup edisi kedua untuk memperbaiki segala khilaf dan salahnya selama ini. Apa jawaban Allah SWT? Menanggapi permintaan ini dengan tegas Allah mengatakan, kalla, tidak bisa. Bukan Allah tidak mampu, Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati, sangat mampu. Dan itu pernah Allah tunjukkan beberapa kali dalam sejarah para nabi terdahulu. Misalnya Allah pernah menghidupkan orang yang mati di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kisahnya sangat terkenal, diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, yang artinya sapi betina. Nama Al-Baqarah yang artinya sapi betina diambil dari sebuah kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Ada seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia ini tidak punya ahli waris. Hanya satu orang ahli warisnya, yaitu saudara sepupunya. Yang kebetulan saudara sepupunya ini, satu-satunya ahli waris ini adalah orang yang miskin. Sepupunya ini yang merupakan pewaris tunggal dari orang kaya Bani Israel ini berharap banget supaya saudaranya ini yang kaya raya ini segera mati. Tapi ternyata umurnya panjang, gak mati-mati. Akhirnya dibunuh oleh sepupunya ini. Harapannya kalau nanti mati, warisnya segera pindah ke dia. Setelah dibunuh, mayatnya ditaruh di kampung sebelah. Lalu kemudian pelaku pembunuhan ini bersama dengan masyarakat mendatangi Nabi Musa alaihissalam, mohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mengungkap siapa dalam pembunuhan orang kaya ini. Maka kemudian Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi Musa agar menyuruh kepada Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Yang singkat cerita, akhirnya Bani Israel setelah bertanya tentang apa kriteria sapinya, kata Nabi Musa, berdasarkan perintah Allah Ta'ala, sapinya adalah sapi yang la faridhu wa la bikr, sapi yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, kira-kira usia milenial. Itu kriteria usia. Kemudian apalagi, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Tuhan. Kata Allah SWT, warna sapinya yang kuning dan orang yang melihatnya itu kesengsem atau senang. Yang ketiga apa lagi? Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Tuhan. Kata Allah Ta'ala, kriteria ketiga, sapi itu adalah sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah dan juga tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Juga tidak boleh ada cacat di kulitnya. Akhirnya setelah mencari ke sana kemari, ternyata zaman itu ada satu sapi dengan kriteria 4 tadi. Usianya milenial, warnanya kuning, belum pernah dipakai untuk kerja, dan kulitnya mulus, tidak ada cacatnya. Singkat cerita, disembelihlah sapi itu, lalu disabet korban pembunuhan tadi dengan ekor sapi tadi. Kemudian hiduplah korban pembunuhan tadi dengan izin Allah. Lalu dia menunjuk bahwa pelaku pembunuhan saya adalah Fulan, yang ternyata sepupunya sendiri. Allah pernah menghidupkan orang yang mati. Setelah menunjuk pelaku pembunuhan dirinya, Allah matikan lagi korban pembunuhan tadi. Allah juga berikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuan menghidupkan orang mati, sebagaimana Allah sampaikan apa yang diucapkan Nabi Isa dalam Al-Quran, wa uhyil mauta bi'idznillah, dan aku, kata Nabi Isa, dapat menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Intinya adalah Allah Ta'ala sangat mampu menghidupkan orang yang telah mati.
Tapi terhadap permintaan orang-orang yang baru saja diambil nyawanya ini, yang mereka ingin hidup lagi ke dunia, Allah tolak. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya kalimat, itu hanya ucapan, itu hanya permintaan yang dapat mereka sampaikan, tapi tidak mungkin Allah kabulkan. Dan seandainya Allah kabulkan pun, mereka pasti juga tidak akan memenuhi komitmennya. Jadi Allah tolak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun, dan di hadapan mereka terdapat barzah, terdapat dinding pemisah, tidak memungkinkan mereka kembali ke dunia ila yaumil yub'atsun, sampai saatnya mereka nanti dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, Allah SWT berdasarkan ayat yang mulia ini, ternyata nikmat hidup adalah nikmat yang paling mahal yang Allah berikan setelah nikmat iman dan Islam. Karenanya wajib kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena modal kita untuk dapat hidup mapan di akhirat adalah dengan cara memanfaatkan kehidupan dunia ini sebaik-baiknya. Karenanya dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berulang kali mengingatkan kita tentang pentingnya kehidupan akhirat. Hampir di setiap halaman Al-Quran yang berjumlah lebih kurang 600 halaman, Allah selalu menyinggung di setiap halaman Al-Quran itu pembahasan tentang hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu baca Quran plus terjemahannya, nanti akan mendapatkan satu fakta bahwa hampir di setiap halaman mushaf Al-Quran yang berjumlah 600 halaman itu, ternyata Allah selalu menyinggung tema tentang hari kiamat. Kenapa demikian? Karena orang kalau tidak sering diingatkan tema tentang hari kiamat, dia berpotensi lupa. Dia berpotensi lalai oleh gemerlap dan kenikmatan dunia. Karena kalau kenikmatan akhirat itu semuanya masih bersifat janji, sedangkan kenikmatan dunia itu bersifat instan. Maka itu rahasia kenapa orang banyak yang lupa dengan akhirat, karena kehidupan akhirat itu baik kenikmatan maupun kesengsaraannya masih berupa janji. Kalau dunia itu instan. Kita misalnya makan, ketika makan nasi padang langsung merasakan pedesnya, merasakan lezatnya, dan langsung kenyang. Ketika kita haus, kita minum, maka langsung berasa tenggorokan kita seger dan rasa haus itu hilang. Ketika kita kesandung, kena pisau, akan langsung sakit. Ketika kita bekerja, di akhir bulan dapat gaji. Ketika bolos, langsung dapat teguran. Itu dunia. Dunia ini kehidupan yang menyajikan segala sesuatu yang serba instan. Karenanya orang tanpa didorong-dorong, tanpa disuruh-suruh, akan dengan semangat mengejar dunia. Karena langsung bisa dirasakan, baik itu kenikmatannya maupun kesengsaraannya bersifat instan. Tapi kalau akhirat jamaah sekalian bersifat janji. Pahala, kemewahan surga, janji. Neraka, kengeriannya, segala macam jenis siksanya masih janji. Maka hanya orang-orang yang betul-betul percaya kepada janji Allah Ta'ala yang memiliki antusiasme, yang memiliki semangat untuk mengejar akhirat. Tapi kalau orang kurang percaya dengan akhirat, dia pasti kurang termotivasi untuk melakukan amalan-amalan yang akan menjadi bekal dia menyiapkan kehidupan yang mapan di akhirat. Karena Allah Ta'ala ingatkan terus kita dalam Quran, nyaris di setiap halaman dari 600-an halaman mushaf Al-Quran kita. Secara bergantian, mungkin di halaman ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di halaman berikutnya Allah jelaskan rincian tandanya. Misalnya ketika langit terbelah, idas sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Ketika terjadi tsunami di semua permukaan lautan, wa idal biharu fujirat. Allah gambarkan tentang peristiwa tsunami yang terjadi di semua permukaan lautan ketika kiamat terjadi. Allah jelaskan ketika tiba-tiba langit terbelah, idas sama'u fatarat, bintang rontok berguguran, wa idan nujumun kadarat, bumi berguncang dengan skala yang sangat besar sekali, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Diulang-ulang pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian di halaman yang lain lagi Allah akan jelaskan tentang amalan-amalan yang akan mengantarkan orang ke surga. Lalu mungkin disusul di halaman yang lain lagi Allah jelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan orang ke neraka. Kemudian Allah gambarkan tentang segala macam kemewahan surga,
pintu-pintu surga dan lain sebagainya. Lalu Allah jelaskan juga tentang gambaran mengenai kengerian neraka, kedalaman neraka, penjagaan neraka, makanan neraka dan seterusnya. Intinya hampir di semua halaman mushaf Al-Quran Allah kaitkan tema di halaman itu dengan kehidupan hari akhir dalam berbagai macam sudut pandang. Sebagai bukti bahwasanya begitu sering Allah Ta'ala mengulang-ulang tema tentang hari kiamat ini, di dalam Al-Quran Al-Karim jemaah sekalian, nama hari kiamat yang digunakan Allah Ta'ala untuk menjelaskan tentang fenomenanya itu tidak kurang sebanyak 20 nama. Di nama hari kiamat itu banyak sekali yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak kurang sebanyak 20 nama. Di antaranya nama hari kiamat dinamakan Allah Ta'ala dengan nama As-Sa'ah. As-Sa'ah itu kalau secara kamus dalam bahasa Arab modern, As-Sa'ah itu artinya jam atau waktu. Itu As-Sa'ah. Misalnya kita mengatakan sekarang jam 1 siang, kita mengatakan Al-an As-Sa'atu Al-Wahidah, sekarang jam 1 misalnya. Tapi kata asa dalam Al-Quran itu seringnya bermakna hari kiamat. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Inna sa'ata la'atiyatul la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan tiba. Yang lain lagi, hari kiamat dinamakan dengan Yaumul Fasal, hari pemisahan. Karena pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memisahkan manusia hanya menjadi dua kategori, mukmin, kafir, penghuni surga, penghuni neraka. Tidak ada golongan ketiga. Orang munafik pada hari kiamat nanti akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang kafir jika dia munafiknya munafik keyakinan, bukan munafik perbuatan. Munafik keyakinan itu orang yang dalam hatinya sebenarnya tidak beriman, tetapi lahiriahnya dia seolah-olah muslim. Itu orang yang munafik keyakinan. Allah yang Maha mengetahui isi hati setiap hambanya akan mengelompokkan orang munafik itu ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Sehingga praktis di akhirat nanti hanya ada mukmin kafir, penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dinamakan dengan Yaumul Fasl. Hari kiamat juga Allah namakan dengan nama Yaumul Hisab, hari perhitungan. Karena di hari itu Allah Ta'ala akan mengkalkulasi semua kebaikan-kebaikan kita, ditotal, dijumlahkan. Selama hidup kita berapa kali sholat berjamaah, pahalanya setiap jamaah berapa, dikalikan seumur hidup kita. Berapa rupiah yang pernah kita sedekahkan, dijumlahkan dengan nilai pahalanya. Kita pernah ke masjid berapa kali, pernah hadir majlis ilmu berapa kali, pernah zikir, membaca tasbih sebanyak berapa juta atau berapa puluh juta kali dan seterusnya. Di total semua nilai kebaikan kita, kemudian semua dosa-dosa kita dari yang kecil sampai yang besar juga akan dinilai di total Allah Ta'ala. Itulah Yaumul Hisab, hari penghitungan amal-amal kita. Hari kiamat juga dinamakan dengan Yaumul Jama', hari perkumpulan. Karena pada hari itu Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua orang yang telah meninggal dunia, akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Dan tidak akan ada yang bisa kelewat. Allah tahu persis berapa jumlah manusia yang Allah ciptakan, dan sebanyak itu pula yang nanti Allah akan kumpulkan. Bahkan hewan pun akan dikumpulkan ketika hari kiamat nanti. Mereka juga akan menjalani proses hisab, hanya saja beda dengan proses hisabnya manusia. Kemudian hari kiamat juga dinamakan dengan Yaumul Jaza, hari pembalasan. Karena pada hari itu Allah akan membalas semua amal perbuatan manusia. Jika itu kebaikan akan berbalas surga, jika itu keburukan akan berbalas dengan azab neraka. Tetapi jamaah sekalian, sebelum seseorang itu mendapatkan balasan berupa surga atau neraka, ternyata sejak orang itu meninggal dunia, ada banyak sekali peristiwa, ada banyak sekali persinggahan-persinggahan, ada banyak sekali terminal-terminal peristiwa yang harus kita datangi. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan derajat hasan. Rasul mengatakan, Innal qabra awwalu manazil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kata Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan derajat hasan, Rasul mengatakan, Innal qabra awwalu manazil akhirah, sesungguhnya kehidupan alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar min,
Barang siapa yang selamat dalam kehidupan alam kuburnya, maka peristiwa setelahnya akan lebih ringan dia jalani. Sebaliknya orang yang tidak selamat dalam kehidupan alam kuburnya, maka peristiwa setelahnya akan lebih berat ia jalani. Dan dalam hadis yang mulia ini Rasul menyampaikan bahwa innal qabra awwalu manazil akhirah. Kehidupan alam kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Jadi setelah seseorang meninggal dunia, ternyata banyak sekali persinggahan yang harus dia datangi. Banyak sekali peristiwa yang akan dia alami. Banyak sekali terminal yang akan dia kunjungi. Dan secara lengkap gambaran tentang peristiwa yang akan kita jalani setelah kita meninggal dunia sampai nanti ujung atau terminal akhirnya adalah surga atau neraka, wala'iyadzubillah. Yang pertama adalah kehidupan alam kubur. Kehidupan alam kubur adalah peristiwa pertama yang akan kita jalani dan akan dijalani oleh semua orang setelah meninggal dunia. Yang kedua adalah peristiwa huru hara hari kiamat, yaitu ketika Allah SWT menghancurkan jagat raya ini sebagai tanda kiamat telah terjadi. Kehancuran ini merata di mana-mana, terjadi di daratan, di lautan, juga di angkasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah peristiwa ketika manusia dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah SWT dari alam kubur masing-masing. Yang keempat adalah peristiwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kelima adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat udhma kepada orang-orang mukmin yang ada di padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah peristiwa ketika dimulai proses hisab, penghitungan amal. Dilanjutkan setelah hisab adalah pemberian buku catatan amal. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa yang ke-8 adalah proses penimbangan amal atau al-mizan. Kemudian yang ke-9 adalah proses ketika masing-masing orang beriman ditunggu nabi-nabi mereka masing-masing di telaga para nabi. Jadi setiap nabi memiliki telaga di padang mahsyar. Di tempat itulah para nabi itu menunggu umatnya beriman. Umatnya Nabi Nuh yang dulu beriman ditunggu Nabi Nuh di telaga Nabi Nuh. Yang dulu beriman dan menjadi umatnya Nabi Ibrahim ditunggu Nabi Ibrahim di telaganya. Orang beriman yang menjadi umatnya Nabi Musa ditunggu oleh Nabi Musa di telaganya. Dan kita umatnya Nabi Muhammad ditunggu oleh beliau SAW di telaga beliau yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Disitulah nanti kita dinanti oleh Nabi SAW. Setelah kita berjumpa dengan Nabi di telaga tersebut dan Nabi memberikan minum kepada masing-masing kita, insya Allah selanjutnya masing-masing kita akan melewati sebuah jembatan kecil yang Allah bentangkan di atas neraka yang disebut dengan sirat. Sirat itu jisrun ala dhari jahannam. Sirat itu adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Jadi di sini padang mahsyar, di sana surga, di bawah di hadapan kita ada neraka, di atasnya ada jembatan kecil. Orang yang bisa melewati sirat maka dia akan masuk surga tanpa mencicipi neraka. Yang jatuh maka dia akan disiksa di neraka terlebih dahulu. Namun jika dia mukmin, nerakanya bersifat sementara. Sehingga nanti ujungnya orang akan terbelah menjadi dua kelompok, menjadi penghuni surga selamanya atau menjadi penghuni neraka selamanya. Itulah jamaah sekalian gambaran tentang manazil akhirah atau persinggahan-persinggahan akhirat yang akan kita alami. Nah, dan persinggahan pertama adalah kehidupan alam kubur. Nah, dalam kesempatan ini di sisa waktu yang ada ini saya ingin sampaikan tentang apa itu alam kubur. Jemaah sekalian yang dimaksud Allah, alam kubur itu tidak sama dengan liang lahat. Alam kubur itu berbeda dengan kuburan. Beda. Kalau kuburan, liang lahat itu adalah tempat untuk meletakkan jasad manusia. Karena Islam memuliakan manusia baik ketika hidup maupun setelah meninggal dunia, maka di antara syariat kita mengatur ketika ada orang meninggal maka dikubur di dalam tanah. Gitu. Karena dulu Nabi Adam berasal dari tanah, maka kita keturunannya juga akan dikembalikan ke tanah. Itu bagian dari syariat dalam agama kita. Tapi alam kubur bukan liang lahat. Alam kubur bukan kuburan. Apa itu alam kubur? Alam kubur adalah kehidupan yang bersifat ruhani, yang pasti akan dialami oleh semua orang yang telah meninggal dunia, baik jasadnya dikubur atau jasadnya tidak dikubur. Jadi, saya ulang, alam kubur adalah kehidupan. Jadi alam kubur adalah kehidupan, bukan kematian. Dia adalah kehidupan, tapi bersifat ruhani,
bersifat ruhani yang pasti akan dialami semua orang yang telah meninggal dunia, baik dia dikubur atau tidak dikubur. Semua orang yang telah meninggal dunia, maka pada dasarnya dia berpindah kepada jenis kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam kubur. Tapi dia bersifat ruhani. Apa makna kehidupan dunia, kehidupan alam kubur bersifat ruhani? Yang pertama, makna kehidupan alam kubur bersifat ruhani adalah bahwa keberlangsungan peristiwa dalam alam kubur atau alam barzah itu tidak mesti membutuhkan tempat, tidak mesti membutuhkan ruang. Berbeda dengan kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia yang sekarang ini masih kita jalani bersifat jasadi, bersifat fisik. Karena dia bersifat fisik, maka semua kegiatan, semua acara, kita pergi kemanapun, kita melakukan acara apapun, kita membutuhkan space atau ruang untuk berlangsungnya acara tersebut. Karena kita dalam kehidupan dunia bersifat jasadi atau fisik. Misalnya kita di masjid ini, di Masjid Asy-Syifa ini, kalau misalkan dalam satu event, katakan salat Jumat, dalam acara salat Jumat, yang hadir di masjid kita yang mulia ini, misalnya jamaahnya mencapai 700 orang, maka tentu tidak semuanya ketampung di ruangan utama ini. Kenapa? Karena masing-masing dari jamaah, masing-masing dari kita membutuhkan space untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat. Ini kenapa? Karena dunia bersifat jasadi. Makna bersifat jasadi adalah bahwa kehidupan dunia membutuhkan tempat untuk berlangsung. Tapi kalau kehidupan alam kubur itu tidak bersifat jasadi, dia bersifat ruhani. Karenanya dia tidak membutuhkan tempat untuk keberlangsungan kehidupan tersebut. Ini satu. Yang kedua, makna kehidupan dunia, kehidupan alam kubur bersifat ruhani adalah bahwa segala yang berkaitan dengan kenikmatan dan adab kubur itu semuanya atau secara dominan itu lebih banyak dirasakan oleh ruh kita, bukan jasad. Karenanya semua orang yang telah meninggal dunia, punya kuburan atau enggak punya kuburan, dia tetap mengalami dua kemungkinan. Ima dia merasakan nikmat kubur atau dia merasakan adab kubur. Karena tadi tidak bersifat jasadi. Orang-orang yang meninggal misalnya tenggelam di lautan, tidak dikubur. Mungkin jasadnya dimakan ikan nun sewu. Atau misalkan ada yang meninggal di hutan, dimakan binatang buas. Atau nun sewu dalam kecelakaan pesawat terbang, meledak pesawatnya, semua penumpang misalnya menjadi korban, tidak diketahui di mana makamnya, mungkin jasadnya hancur menjadi debu. Apakah mereka tidak mengalami kehidupan alam kubur? Mengalami. Karena kehidupan alam kubur bersifat ruhani, tidak bersifat jasadi. Maka semua yang telah meninggal dunia, dikubur enggak dikubur, dia tetap menjalani kehidupan alam kubur. Dan semua kenikmatan atau semua adab yang terjadi di alam kubur yang merasakan atau sifatnya bersifat ruhani. Maka sangat mungkin sekali seseorang misalnya dalam kasus penguburan massal, ada peristiwa bencana alam, lalu kemudian karena saking banyak korban, dikuburlah beberapa jenazah dalam satu lubang. Meskipun dalam satu lubang dimungkinkan sekali 2 atau 3 jenazah dalam satu lubang ini mengalami kondisi yang berbeda. Yang satu mungkin sedang merasakan nikmat kubur karena dia orang soleh, yang dua mungkin saja dia sedang diadab di kuburnya karena dulu dia mungkin banyak maksiat dan seterusnya. Meskipun dalam satu lubang, tapi mungkin saja nasib yang dialami bisa berbeda. Kenapa demikian? Karena kenikmatan di alam kubur dan adab kubur itu bersifat rohani. Maka tidak bisa dihindari, semua orang yang telah meninggal dunia, dia pada dasarnya beralih ke kehidupan yang disebut alam kubur ini. Bukan ketiadaan. Karenanya yang disebut mati itu bukan selesainya kehidupan kita. Tapi mati itu adalah berpisahnya ruh kita dari jasad. Itulah kematian. Tapi ruh tetap hidup. Karena sebagaimana kita ketahui, jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses biologis dalam rahim ibu kita masing-masing, Allah lebih dulu telah menciptakan ruh masing-masing kita. Jadi pada awalnya ruh kita telah diciptakan Allah taala sendirian. Belum ada jasad untuk penempatannya. Baru ketika seorang janin telah berusia 4 bulan kandungan,
Allah kemudian mengutus seorang malaikat, fayursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Maka diutuslah seorang malaikat, lalu malaikat ini meniupkan ruh ke dalam janin yang telah berusia 4 bulan kandungan. Maka sejak usia 4 bulan kandungan, janin ini hidup bersama dengan ruh terus sampai dia lahir di usia kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian dia menjalani kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini sebagaimana kita imani akan berakhir dengan datangnya kematian. Nah, saat kematian tiba itu, ruh yang tadinya telah diinstal dalam jasad kita dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kembali jasad yang selama ini menjadi tempat dia selama orang ini disebut hidup di dunia. Jasadnya dikubur. Dia pelan-pelan akan hancur, kecuali beberapa hamba-hamba Allah SWT yang dimuliakan Allah tidak mengalami kehancuran setelah dikubur, seperti para nabi misalnya. Para nabi sebagaimana disampaikan Rasul dalam sabdanya, diharamkan bagi tanah memakan jasad para nabi. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis beliau, innallaha harramal arda an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Karenanya berdasarkan hadis ini, jasad para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu seandainya ditemukan kuburannya, itu insya Allah jasadnya masih utuh. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengharamkan tanah, melarang tanah merusak jasad para nabi sebagai sebuah bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Nah, tapi selain para nabi dan para rasul, umumnya manusia itu ketika dikubur jasadnya hancur, lalu menjadi tanah. Tapi apakah dengan hancurnya jasad menjadi tanah, kemudian kehidupan alam barzah atau alam kubur itu selesai? Tidak. Karena kehidupan alam barzah tadi bersifat ruhani, dan ruh kita itu tidak mengalami kematian. Maka orang yang telah meninggal dunia pada dasarnya dia sedang berada di alam barzah atau alam kubur yang kehidupannya bersifat ruhani. Itulah maknanya ketika misalnya ketika kita mengikuti sholat jenazah, kemudian imam kita atau ustaz kita membaca doa, ya Allah lapangkanlah kuburnya sejauh mata mandang, jadikanlah kuburnya itu raudhah min riyadil jannah, jadikanlah kuburnya itu taman dari taman-taman surga, jangan kau jadikan kuburnya itu hufrah min hufarin niran, jangan kau jadikan kuburnya itu lubang dari lubang-lubang neraka. Yang dimaksud alam kuburnya dijadikan sebagai taman surga, tidak dijadikan sebagai lubang neraka, bukan liang lahatnya, tetapi alam kubur yang bersifat ruhani ini, yang pasti akan dialami oleh semua orang yang telah meninggal dunia. Maka tidak bisa dihindari. Dan jemaah sekalian, dalam kehidupan alam kubur ini yang merupakan persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat, ada dua peristiwa yang akan kita alami. Yang pertama adalah peristiwa fitnah kubur. Yang kedua adalah peristiwa ketika masing-masing orang yang di alam kubur itu merasakan kenikmatan atau adab kubur. Jadi yang pertama adalah fitnah kubur. Apa itu fitnah? Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah ujian di alam kubur. Jadi fitnah di sini maknanya adalah ibtila atau ujian, imtihan. Bukan fitnah dalam pengertian yang sering kita ucapkan, kamu tega banget memfitnah saya, kita akan temenan sejak lama. Bukan fitnah dalam arti itu. Tapi fitnah di sini maknanya adalah ujian di alam kubur. Jadi ketika kita baru saja meninggal dunia, atau ketika orang baru saja meninggal dunia, akan didatangi oleh dua orang malaikat Allah SWT yang bernama Munkar dan Nakir. Dua malaikat ini akan menguji orang yang baru saja dimakamkan. Akan diuji apa? Diuji tentang hal yang sangat sederhana, hal yang sangat mendasar, yaitu tentang materi dasar akidah atau keimanan. Ditanya tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitab sucinya dan seterusnya. Pertanyaannya gampang sekali, jawabannya pun gampang sekali. Bahkan saya yakin siang ini kalau misalnya masing-masing kita ditanya satu persatu, materi pertanyaan yang akan diujikan di alam kubur, saya yakin-yakinnya semua jamaah pasti bisa jawab. Nilainya pasti 100 semua. Tapi jamaah sekalian, ujian di alam kubur ini bukan untuk menguji pengetahuan kita, sama sekali bukan. Tapi ujian di alam kubur ini adalah untuk menguji keimanan. Jadi dia bukan ujian pengetahuan, tapi dia adalah ujian keimanan.
Maka meskipun kita hafal soal dan jawabannya, kalau seseorang tidak beriman dan tidak beramal soleh, akan sulit sekali menjawab pertanyaan gampang ini. Ini peristiwa pertama, yaitu ketika kita menjalani ujian teori yang dilaksanakan oleh malaikat Allah, Munkar dan Nakir. Selain ujian teori jamaah sekalian, ternyata nanti di akhirat itu ada ujian praktek. Ya, selain ujian teori yang sudah kita kenal di alam kubur, masing-masing orang beriman itu akan diuji oleh Ta'ala ujian praktek ketika di padang mahsyar. Dan satu-satunya ibadah yang diujikan prakteknya di akhirat adalah ibadah sholat. Hal ini sebagaimana Allah isyaratkan dalam surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Surat Al-Qalam, Allah Ta'ala berfirman, Yauma yukshafu ansaq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaqum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang mulia ini, yauma yukshafu ansaq, pada hari ketika betis disingkap. Yang dimaksud dengan betis disingkap ini menggambarkan tentang situasi yang menegangkan, yang menakutkan pada saat di padang mahsyar. Ada juga yang menafsirkan secara tekstual, yaitu betis Allah disingkap. Intinya Allah mengatakan yauma yukshafu ansaq, pada hari ketika betis disingkat. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan orang-orang yang ada di padang mahsyar diperintahkan semuanya untuk sujud, fala yastati'un, ternyata ada orang-orang yang tidak bisa. Ayat ini jemaah sekalian, ujian praktek sujud ini diberlakukan kepada orang mukmin dan orang-orang munafik. Peristiwa yang terjadi kapan? Peristiwa terjadi ketika orang-orang yang kafir itu telah Allah masukkan ke neraka dulu. Jadi setelah orang-orang kafir dimasukkan Ta'ala ke neraka semuanya, pada mahsyar tinggal isinya orang mukmin dan munafik. Maka saat pada mahsyar isinya tinggal orang mukmin dan munafik, inilah ada ujian praktek sholat. Kalau yang kafir tidak diuji praktek sholat, karena mereka memang selama ini mereka juga tidak sholat. Tapi yang mukmin dan yang munafik ini kan selama di dunianya mereka sholat. Tetapi ada yang sholatnya ikhlas, ada yang sholatnya pencitraan, ada yang sholatnya pura-pura. Maka ketika diuji untuk sujud, orang yang selama di dunianya sholatnya bukan karena Allah Ta'ala tidak bisa sujud. Itu yang disampaikan Allah Ta'ala, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan mereka dipanggil, diperintahkan, disuruh untuk sujud, ternyata mereka tidak bisa sujud. Siapa yang tidak bisa sujud? Kata para mufassir, yang tidak bisa sujud adalah mereka-mereka yang dulunya ketika di dunia saat melaksanakan sholatnya itu riya'an wa sum'atan, yang dulu sholatnya itu karena riya dan sum'ah, karena ingin pamer ke orang, ingin mendapatkan apresiasi dan penilaian dari orang, atau bahasa kitanya sholatnya karena pencitraan. Mereka yang sholatnya karena pencitraan, ketika diuji untuk praktek sujud, mereka tidak bisa. Punggung mereka tidak ada ruas-ruasnya, sehingga nggak bisa ditekuk. Setiap mereka mau berusaha sujud, nyungsep, nggak bisa. Maka ketika mereka ternyata nggak bisa sujud, saat itulah mereka malu. Digambarkan Allah Ta'ala, khashi'atan absaruhum tarhaqum dhillah. Mereka menundukkan pandangan ke bawah dan mereka diliputi perasaan malu. Mereka malu luar biasa karena kemunafikannya dibongkar oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin yang menyaksikan ada teman kerjanya, oh ternyata kamu munafik. Mungkin atasannya, mungkin bawahannya, mungkin tetangganya, mungkin teman sekolahnya, dan sebagainya. Mereka tertunduk malu karena tidak bisa sujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu ketika mereka di dunia, waktu sehat walafiat diperintahkan sujud, mereka ogah-ogahan. Maka saat mereka di padang mahsyar diuji sujud, mereka tidak bisa. Ini ujian praktek. Karena satu-satunya ibadah yang ada ujian prakteknya adalah ibadah sholat. Kembali kepada peristiwa di alam kubur tadi, bahwa hal pertama yang akan dialami orang di alam kubur adalah diuji secara teori tentang materi pokok-pokok akidah. Tapi sekali lagi, ini bukan ujian pengetahuan, tapi ini adalah ujian keimanan. Maka meskipun soalnya gampang, jawabannya gampang, tapi yang tidak beriman dan tidak beramal soleh selama hidupnya akan kesulitan menjawab pertanyaan gampang ini. Nah, setelah orang diuji dengan pertanyaan materi-materi akidah ini, bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dan bagi yang tidak bisa menjawab akan merasakan adab kubur.
Nikmat kubur ini diantaranya digambarkan Nabi dalam hadis beliau, dia akan dibukakan pintu surga, sehingga aroma wangi surga itu tercium di alam kuburnya. Sekali lagi alam kuburnya, bukan liang lahatnya. Kemudian alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Taala sejauh mata mandang. Jadi alam kuburnya lapang luas sekali. Kemudian orang ini sambil menanti datangnya kiamat akan ditemani kawannya, sosok orang yang ganteng, penampilannya bagus, aromanya wangi. Itulah amal perbuatan, amal soleh dia selama di dunia. Jadi amal soleh kita nanti akan divisualisasikan Allah Ta'ala menjadi sosok yang tampan, yang ramah, yang cakep penampilannya, menemani kita menanti datangnya hari kiamat. Itu orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Sebaliknya, yang tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, maka dia akan diadab di kubur oleh Allah SWT. Di antara gambaran adab kubur yang disampaikan Nabi, di antaranya neraka akan dibuka pintunya sehingga hawa panas neraka itu terasa di alam kubur orang yang tidak bisa jawab ini. Kemudian dia akan ditemani oleh amal perbuatannya yang divisualisasikan oleh Allah SWT dalam wujud seorang yang menakutkan, wajahnya menyeramkan, penampilannya juga menakutkan, dan aromanya juga sangat busuk menyengat. Sampai hari kiamatlah dia menanti hari kiamat dengan ditemani oleh amal perbuatannya ini. Itulah dua peristiwa utama yang akan dialami oleh orang ketika di alam kubur. Jadi imma orang itu merasakan nikmat kubur sambil nunggu datangnya kiamat, atau dia diadab di kuburannya sambil nunggu datangnya hari kiamat. Bagi orang yang diadab di alam kuburnya, jika dia adalah orang kafir, maka adabnya terus sampai kiamat tiba. Adapun orang mukmin, seandainya karena satu dan dua dosa dia diadab Allah Ta'ala di alam kuburnya, maka besar kemungkinan adabnya bersifat sementara, kemudian Allah Ta'ala akan hentikan. Sebagaimana orang mukmin juga tidak ada yang di neraka selama-lamanya. Orang mukmin kalaupun ada di neraka, maka mereka di neraka sementara, tapi nanti ujung dari perjalanan kehidupannya pasti akan surga. Sehingga terminal akhir, persinggahan terakhir semua orang mukmin itu pasti surga. Bedanya ada yang langsung masuk surga tanpa mencicipi neraka, ada juga yang masuk surganya setelah disiksa di neraka. Adapun orang-orang kafir, maka mereka terminal akhir kehidupannya adalah di neraka. Mereka kekal selama-lamanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, itulah gambaran secara singkat tentang manazil akhirah atau persinggahan-persinggahan akhirat. Dan pada siang ini kita telah bahas satu poin, yaitu tentang persinggahan pertama, yaitu kehidupan alam kubur. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa beri kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga menyelamatkan kita dari adab kubur dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, baik kesalahan isi maupun kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata karena khilaf saya pribadi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni, dan saya minta maaf kepada seluruh jamaah. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.